Yap, ini dia roti tawar pandan yang kaya akan kandungan karbohidrat, serat, dan juga vitamin dari daun pandannya. Kue cubit yang satu ini bukan hanya topping, adonannya juga dibuat dengan aneka macam rasa. Saksikan ya episode kecil-kecil bikin kenyang sesaat lagi. Ketumpahan adonan. Adonan roti tawar pandan ini beratnya 800 kg lebih loh. Wah, berat banget kan? Oh iya, teman-teman sudah tahu bahan roti tawar pandan apa saja? Belum? Sip lah. Yuk kita lihat sama-sama prosesnya dari awal ya. Ini ada adonan ragi dan tepung yang sudah mengembang. Kita masukkan ke dalam mesin mixing alias mesin pengaduk. Sip, tambahkan tepung terigu juga ya. Tepung terigunya turun melalui pipa ke mesin mixing. Lanjut, tambahkan bahan lainnya seperti gula, garam, dan susu. Terakhir, pasta pandan biar berasa pandan dan harum pandan. Terus tambahkan air ke mesin mixing. Sip, pencet tombol on-nya. Mesin mixing menutup dan mulai mengaduk adonan selama 15 menit. Mesin mixing bisa mengaduk adonan seberat 1 ton loh. Oh iya, jangan lupa masukkan mentega juga ya. Menteganya kita potong kecil-kecil biar merata. Oke deh, lanjut aduk adonan roti tawar pandannya. Wer. Jadi deh. Pindahkan ke wadah beroda ini ya. Awas, jangan sampai ketumpahan adonan ijo. Cek dulu kekalisan adonan. Kalau sudah tidak lengket, berarti sudah oke. Kita lanjut deh prosesnya. Dengan wadah, pindahkan adonan ke mesin divider alias mesin pembagi adonan. Dari atas mesin divider, adonan jatuh ke wadah mesin yang lebih kecil. Hap. Mesin langsung memotong adonan dengan berat sama rata, yaitu 320 sampai 325 gram saja. Ayo Om, cek adonannya. Sudah sama belum beratnya? Tuh, sama kan? Sip lah, kita lanjut. Dengan tirai besi ini, adonan menjadi membulat. Mesin berputar membentuk bulat adonan. Oh iya, di setiap tahap jangan lupa taburkan tepung biar nggak lengket. Adonan bulat kemudian masuk ke apartemen roti. Ini bagian mesin yang berfungsi sebagai tempat istirahat roti. Dari masuk ke dalam kotak kaca ini berputar hingga akhirnya keluar lagi, memakan waktu 25 menit. Tujuannya agar roti mengembang sempurna. Roti yang sudah istirahat keluar dari apartemen roti, masuk langsung ke mesin molder alias mesin pencetak adonan. Mesin molder awalnya memipihkan adonan, kemudian membentuknya bulat panjang ketika melewati rantai besi. Tinggal masukkan ke cetakan. Susun cetakan adonan roti di rak besi. Waktunya masuk ke ruang fermentasi lagi nih. Ruang fermentasi ini masih bertujuan agar roti mengembang lagi. Adonan roti istirahat lagi di ruang ini selama 1 jam lebih dengan suhu 40 derajat Celcius.
Barulah masukkan adonan roti ke dalam oven tunnel sepanjang 15 meter. Keren! Ban berjalan akan membawa cetakan adonan dari ujung oven hingga ke ujung satunya selama 25 menit. Dengan suhu 200 derajat Celcius. Mantap deh panasnya! Siap-siap, cetakan roti sudah mau keluar nih. Adonan masuk ke mesin deepener alias mesin pelepas dari cetakan. Secara otomatis, mesin mengangkat roti dari cetakan, membalikkan dan meletakkannya ke konveyor lagi. Roti berbaris dan berjalan perlahan menuju proses pendinginan. Wih, tinggi banget nih buat taruh rotinya. Gimana mau ngambilnya ya? Apa perlu nih kehebatan Embul memanjat dipraktekin di sini? Hehehe. Embul, ngapain sih? Ayo Nyil, kita lomba panjat. Ngapain manjat-manjat? Kalau Unyil sih mau lihat kelanjutan cara buat roti sandwich isi. Pasti enak. Dasar si Unyil. Embul nggak boleh keduluan nih. Awas ya Nyil. Wih, lihat deh menara rotinya. Cakep ya. Unyil suka liatnya. Suka cium harum pandannya. Apalagi makan rotinya. Proses pendinginan kita hitung mulai dari ban berjalan, memutar di menara pendingin roti, hingga proses pemotongan. Total waktu pendinginannya sekitar 2,5 jam. Wow, cukup lama ya. Roti masuk ke mesin slicer. Mesin slicer alias mesin potong akan memotong roti menjadi 3 bagian. Kemudian mata pisau memotong lagi setiap bagian menjadi 10 potong roti. Nah, baru deh tangan robot mesin memasukkan roti ke dalam plastik. Segel bungkus plastik roti rapat-rapat sambil melewati alat pendeteksi logam untuk menjamin roti aman dari kontaminasi logam. Lanjut, beri label kadaluarsa. Dan roti tawar pandan siap beredar ke seluruh Indonesia. Roti tawar pandan lembut ini sudah ada di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Rasanya dijamin oke banget. Iya nggak Fadil? Tuh lihat, Fadil, Siva dan Mahesa saja suka banget. Makannya lahap bener. Jangan khawatir, roti tawar pandan ini sehat kok. Kaya kandungan karbohidrat, serat, dan juga vitamin dari daun pandannya. Pokoknya, si imut roti tawar pandan ini cocok untuk makanan sehari-hari. Ayo, cintai produk Indonesia ya teman. Asik, dapat juga nih roti sandwichnya. Gak ada unyil, aman. Hehe, enak nih. Syukurin lo Nyil, Embul yang duluan makan. Hehehe. Ini nih, kue cubit makanan ringan yang biasa dijumpai di Jakarta dan Jawa Barat. Kue cubit yang satu ini mempunyai berbagai macam rasa. Gak sabaran nih, come on, langsung saja ke pembuatannya. Pak, Unyil mau ajakin Pak Oga makan nih. Camilan kaki lima khas Korea, Pak. Ini dia, BBOPKI. Ya, apa enaknya camilan kecil begitu, Den? Jangan salah Pak Oga. Ini tuh kayak gula. Meski kecil-kecil begini, tapi bikin kenyang, Pak. Dan ini menjadi salah satu makanan kesukaan para artis-artis Korea yang cantik itu. Wah, kalau gitu Pak Oga pengen belajar Gimana buatnya ya? Gampang Pak Oga. BBOPKI ini sebenarnya adalah permen renyah yang bentuknya bundar tipis. Campur larutan gula dengan baking soda.
Terus aduk-aduk deh. Nah, kalau sudah tercampur, cetak di atas loyang segi 4. Bentuk bulat dengan cetakan khusus. Nah, saat sebelum matang dan mengeras, kasih cap di tengahnya, Pak. Oh, capnya bisa macam-macam ya, Den ya? Cap ini ada maksudnya loh, Pak. Jadi kue ini biasa dijadikan sebagai ajang lomba, Pak. Gimana maksudnya, Den? Begini, Pak. Beberapa anak muda Korea akan lomba makan BBO PKI. Dan siapa yang bisa menyisakan cap di tengahnya, itu berarti dia pemenangnya. Kau gak ikut ah. Hadiahnya apaan nih, Den? Kayaknya Pak Oga yang menang nih. Hadiahnya bisa foto bareng sama artis Korea yang cantik, Pak. Coba dilihat dulu, siapa yang bisa menyisakan cap di tengahnya. Hore, Pak Oga menang. Asik, asik. Foto. Hai. Tunggu dulu, Pak Oga. Cap hatinya hancur tuh. Si kecil yang satu ini sukanya dicubit. Tebak apa yuk? Yap, kue cubit. Makanan ringan satu ini mudah kita temui. Salah satunya di sekolah-sekolah. Kue cubit adalah kue basah jajanan tradisional yang populer di Indonesia, terutama Jakarta dan Jawa Barat. Cara membuatnya pun sederhana, dengan menuangkan adonan ke dalam cetakan berbagai bentuk. Terkenal enak dan banyak penggemarnya. Kreasi dari kue cubit kini semakin banyak loh. Bukan hanya topping, adonannya juga dibuat dengan aneka macam rasa. Pasti bikin ngiler deh. Aduh, Enyeng kemana sih? Diminta tolong aja, lama banget. Gah, ini penggorengannya, Gah. Aduh, Nyeng, kenapa penggorengan yang dibawa? Salah lagi dah. Sama aja sih, Gah. Daripada Enyeng bawain penggilesan. Udah, bantuin nyalain kompor aja deh. Agak mateng-mateng dah adonannya. Iya, Gah, iya. Nah, udah, Gah. Ini kompor diapain, Nyeng? Loh. Ya, gagal deh kuenya. Nah, salah satu kreasinya bisa kita temui di kota Bogor. Biten sebutan untuk kue cubit ini karena terbuat dari aneka macam rasa. Come on, kita intip cara membuatnya yuk. Wah, Fahri dan Arya juga mau ikutan bikin kue cubitnya ya. Bahan dasar pembuatannya gak jauh beda kok dengan kue cubit pada umumnya. Pertama, campurkan gula pasir dengan telur ayam, kocok hingga adonan mengembang. Baru deh, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit agar adonan tidak menggumpal. Tambahkan juga mentega cairnya. Sambil adonan terus dimixing atau dicampur. Ini dia yang membuat kue cubitnya jadi nggak biasa. Bubuk green tea, salah satu rasa yang menjadi favoritnya para penggemar kue cubit. Larutkan bubuk green tea-nya dulu ya, agar cepat merata pada adonan kue cubitnya. Sip, adonan kue cubit green tea-nya siap kita cetak nih. Untuk mencetak kue cubit, gunakan plat baja dengan cetakan beraneka macam bentuk. Setelah cetakan cukup panas, olesi dengan mentega ya, agar adonan tidak lengket nantinya. Tuang adonan kue cubit green tea-nya. Jangan terlalu penuh, karena adonan akan mengembang. Oh iya, tidak hanya ada rasa green tea saja loh, masih ada rasa lainnya. Ada rasa red velvet, bubblegum, taro, tiramisu, dan original. Kue cubit aneka rasa ini juga dilengkapi dengan aneka macam topping sesuai selera loh. Ada wafer coklat, keju, biskuit, marshmallow, dan aneka macam selai coklat yang pastinya bikin menggiurkan. Cara memakannya memang seperti mencubit kue mungil ini, sehingga dikenal dengan sebutan kue cubit. Kalau disebutnya kue sentil, cara makannya gimana yo? Kue cubit Biten ini dibanderol dengan harga yang cukup bersahabat, sekitar Rp13.000 saja kok. You wanna try? Hati-hati ketagihan ya. Kue cubitnya sudah cantik nih.
siap buat dicubit rame-rame. Ada kue nih. Bagi-bagi boleh, Keles. Unyil bikin memang buat dibagi-bagi kok, Pak. Ayo Pak, cobain. Beuh, rezeki emang gak kemana, Nyeng. Udah, Nyeng, kita sikat. Enyeng mau coba yang Enak ini aja. Ini buat Oga. Yang kalau ini gitu, juga. Enyeng yang ini aja. Gak Ini bisa, juga buat Enyeng. semuanya buat Oga. Gak bisa, enak aja ini kamu buat nih. Sama Enyeng. makanan aja nggak bisa akur, apalagi yang lain. Tarik, tarik terus. Apa sih yang sedang ditarik ini? Rasa original tuh. Apalagi ini? Kok Caca, Fatur, dan Nabil malah makan kayu? Jangan-jangan ini nih yang namanya gula gaib. Sekilas memang mirip potongan kayu ya, tapi rasanya manis-manis gimana gitu. Camilan ini sudah jadi jajanan turun-temurun sejak dulu di Kutai Kartanegara. Gaib artinya pelintir. Sesuai dengan proses pembuatannya, gula gaib dibuat dengan cara dipelintir dengan bantuan mesin. Penasaran dengan si kecil yang manis ini? Ayo deh, ikut Unyil terus ya. Nyeng, pegangan ya. Jangan dilepas. Nanti Oga Iya jatuh kan, nih. iya. Buruan naik deh. Nanti keburu habis itu air arennya. Nyeng, bisanya nyuruh aja. Ribet nih, Nyeng. Hap, hup. Nah, sampai juga kan di atas. Gah, Enyeng kebelet pipis nih. Ditinggal sebentar ya. Ya ilah, mana buahnya nih? Ya, ini mah nggak bakalan dapat airnya. Nah, ini dia tangganya. Siapa sih yang mindahin? Unyil cari-cari juga. Turun aja lah mendingan. Nyeng, mana tangganya, Nyeng? Aduh, kemana sih si Nyeng sih? Bahan utama pembuatan gula gaib adalah gula merah. Masak gula merah sampai mencair. Aduk-aduk agar semua bagian gula meleleh sempurna. Dalam 1 kali memasak dibutuhkan sekitar 5 kg gula merah. Dan rata-rata membutuhkan 100 kg dalam seminggu. Gak butuh waktu lama, 15 menit memasak, gula sudah mencair tuh. Selanjutnya saring gula merah yang dicairkan tadi. Sip, berikutnya kita siapkan bahan pelengkap gula gaib. Ada kacang dan wijen nih. Sangrai dulu yuk keduanya. Setelah disangrai, haluskan kacang dengan cara di blender seperti ini. Gula merah cair yang sudah dimasak tadi harus diolah kembali menjadi karamel. Caranya, masak dan diamkan gula merah di atas api sedang sampai mendidih. Sambil menunggu, bantu olesi wadah karamel dengan minyak dulu ya. Tujuannya agar saat dituang nanti, karamel tidak lengket. Ayo Kak, sekarang tuang karamelnya. Agar tidak mengeras dan bisa dibentuk, karamel ini tidak boleh didiamkan terlalu lama di suhu ruangan. Harus langsung ditarik-tarik dengan mesin. Wih, mesinnya unik juga ya. Awas Nabil, jangan mendekat. Nanti bisa kena tabrak loh. Tarik karamel sampai berubah warna menjadi keemasan. Gak cuma warnanya yang berubah, bentuk dan ukurannya jadi panjang. Untayan gula karamel ini tidak boleh tergulung, terlipat, atau saling menempel. Ayo Kak, harus cepat-cepat dipotong nih. Potong untayan gula karamel dengan ukuran kira-kira 3 cm. Nah, ini dia gula gaibnya. Potongan ini juga harus segera dikemas ke dalam plastik loh. Jika tidak, gula gaib akan rusak. Untuk varian rasa wijen, cukup tambahkan wijen yang sudah disangrai ke dalam karamel. Aduk-aduk dan tarik kembali menggunakan mesin. Lakukan hal yang sama sampai gula gaib dikemas ke dalam plastik.
dalam satu plastik berisi 25 gram gula gaib. Satu hari bisa dihasilkan 200 sampai 400 bungkus gula gaib loh. Satu bungkus gula gaib dijual seharga Rp5.000. Bentuknya sih memang kecil, tapi kandungan berbagai vitamin dan antioksidan di dalamnya luar biasa. Pas banget nih untuk menjaga daya tahan tubuh, menambah stamina, dan baik untuk yang sedang diet. Ayo, siapa yang mau coba? Duh, Den Unyil. Enjing bisa domelin Pak Oga nih. Lagian Pak Oga sih minjem tangga nggak bilang-bilang. Unyil kan bingung nyarinya. Iya sih Den. Nah itu dia orangnya Den. Enyeng, sini cepetan. Aduh, malah ngelayap bawa beca lagi. Dari mana sih, Nyeng? Iya ga, iya. Ini tadi Den Unyil minta antar beli gula merah ke pasar. Ya Enjeng anter lah. Iya Pak Oga, tadi Unyil yang minta Penyeng antar ke pasar naik beca Pak. Aduh, udah tahu Oga masih di atas pohon, Nyeng. Pakai ditinggalin. Mana tangganya hilang lagi. Habis Pak Oga sih minjem tangga nggak bilang-bilang. Iya, Den Unyil kan minta Pak Oga bikin gula merah dari air aren. Ya Pak Oga manjat Den nyari. Ya ampun Pak Oga, ngapain ribet-ribet? Beli yang sudah jadi kayak gini kan banyak Pak.